Halo kawan, bertemu lagi bersama saya Bagus WS dengan channel Bagus WS dalam kegiatan Ruang Buku. Kali ini kita tidak jauh-jauh dari bahasan buku Muhammad Hatta di bagian ketiga, yaitu Menuju Gerbang Kemerdekaan. Setelah sebelumnya kita telah membahas Untuk Negeriku dari seri pertama, kedua, dan kali ini ketiga. Jadi agak menarik, langsung saja coba kita ulas sedikit demi sedikit. Meskipun ini hanya sebagai pemantik, Ruang Buku itu bertujuan sebagai pemantik untuk teman-teman membaca. Pada buku kali ini, Menuju Gerbang Kemerdekaan, ada beberapa hal yang akan coba saya bagikan, bahwa Perang Pasifik ketika Jepang masuk menduduki Indonesia, Jepang menyerah, Republik Indonesia merdeka, hubungan internasional, aksi militer kita. Jadi di sini dibahaslah bagaimana awal-awal Indonesia akan menuju gerbang kemerdekaan. Ketika mulai bekerja sama dengan Jepang, Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Jepang. Kalau bahasanya kooperatif waktu itu, dan di mana mulailah dibangun yang namanya organisasi-organisasi yang lain. Sejarah tentang Indonesia dimulai dari Jepang akan melakukan janji kepada Indonesia untuk dimerdekakan kepada Soekarno-Hatta. Selain itu, berjalanlah bahwa Jepang menjadi sebuah imperialisme baru di tanah Asia. Tentu teman-teman akan mengingat bahwa A3 waktu itu, bagaimana Nippon, cahaya Asia Nippon memang adalah yang terbaik pada zamannya. Di tahun-tahun seperti itulah Muhammad Hatta menuliskan bahwa Indonesia bisa, dibentuklah BPUPKI, Badan Persiapan, dibentuklah PPKI dan lain-lainnya. Pergolakan politik Indonesia di mana ada, jadi Soekarno-Hatta sudah naik menjadi kaum tua, dan pada akhirnya kaum tua ini bergeser, muncullah kaum muda yang dipimpin oleh dari tokoh sendiri seperti Syahrir dengan Peta, di mana Peta menjadi sebuah organisasi militer cikal bakal militer pada waktu itu. Itu pun juga dilatih oleh Jepang untuk mempersiapkan diri untuk menjadi perang Pasifik Asia Raya waktu itu ya. Jadi hal yang paling saya dapat bahwa di buku ini menceritakan bagaimana proses kemerdekaan atau menuju kemerdekaan itu sendiri. Misalnya saja ketika kaum muda seperti Soekarni atau anak-anak Menteng, ada rumah namanya Menteng 33 waktu itu, di sana mempersiapkan diri bahwa harus segera merdeka. Makanya terjadilah proses Rengas Dengklok atau penculikan dari Soekarno. Soekarno diculik oleh kaum muda dan Hatta di daerah Kerawang, ke sana Rengas Dengklok dulu namanya. Lalu setelah itu katanya akan ada revolusi. Soekarno bilang akan ada revolusi 15.000 rakyat Indonesia dan bergabung mahasiswa dan organisasi Peta akan menduduki Jakarta, padahal tidak ada sama sekali. Makanya dilanjutkanlah oleh itu sekitar tanggal 15 Agustus 1945. Dan buku ini membahas detail bahwa anak Soekarno itu Guntur masih kecil dan ikut di penculikan Rengas Dengklok itu. Sebenarnya bukan, lebih tepatnya penculikan. Bahasa yang digunakan oleh Peta atau organisasi kepemudaan waktu itu adalah untuk menjadi penyelamatan kepada Bung Karno dan Bung Hatta, karena agenda revolusi sudah dinyatakan. Tetapi pada akhirnya itu tidak terjadi. Katanya akan ada sidang besar di lapangan Ikada, dan ternyata tidak ada. Mulailah disusun waktu itu. Bagaimana Republik Indonesia merdeka? Tentu kita masih mengingat bagaimana Republik Indonesia merdeka ketika yang harusnya deklarasi independen kita di lapangan Banteng atau lapangan besar Ikada itu tidak terjadi, malah dipindahkan ke rumah Soekarno. Itu pun menunggu Bung Hatta bersama-sama membacakan proklamasi waktu itu. Teman-teman, kawan-kawan dimanapun berada, mengingat proses proklamasi kita dengan atas nama rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa inilah kemerdekaan kita.
Soekarno-Hatta. Jadi mengingat proses proklamasi itu adalah sebuah momen yang paling harus kita ingat bahwa Soekarno pada masa itu dan Hatta dan seluruh pejuang itu sangat berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Makanya tidak semerta-merta kita akan menghilangkan negeri ini yang diperjuangkan oleh para founding father kita. Inilah sebuah ironi ketika hari ini Indonesia tidak dihargai di mata dunia, bahkan anak negeri tidak menghargai. Hanya di buku ini sangat menjelaskan detail sekali. Muhammad Hatta menuliskannya dengan sangat detail, per tahun, per tanggal, dengan siapa dia naik mobil. Misalnya Guntur yang mengencingi Bung Hatta ketika diculik Rengas Dengklok, dan Bung Hatta tidak membawa sehelai pakaian pun, makanya tidak bisa sembahyang waktu itu karena dikencingi oleh si Guntur, diceritakan di sini. Dan Guntur selalu menangis karena perbekalan susu yang dibawa oleh Ibu Fatmawati waktu itu ditinggalkan di mobil, karena mobil yang dipakai ke Rengas Dengklok itu berpindah menjadi mobil pickup. Akalan-akalan dari para pemuda untuk menghindarkan bahwa akan ada sebuah proses yang tidak ketahuan. Nanti diketahuilah bahwa Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok. Itu adalah sebuah taktik yang digunakan. Makanya buku ini sangat menarik ketika di akhir-akhir pun juga bagaimana kabinet pertama dibentuk, bagaimana persetujuan dan hubungan internasional. Tentu akan ada agresi militer kedua dari Eropa ketika tepatnya Belanda, ketika Jepang jatuh, ketika Sekutu masuk lagi ke Indonesia. Indonesia dipimpin oleh Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, dan yang terjadi adalah bagaimana segera ada pengakuan dari luar negeri. Jadi Syahrir mengirimkan 500 ton beras ke luar negeri untuk menjadi sebuah bahan tukar untuk karung goni atau pakaian untuk digunakan oleh rakyat Indonesia. Waktu itu Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pertama. Memang di akhir masa hidup Syahrir sendiri diceritakan di sini bahwa tidak baik-baik saja. Menjadi seorang Perdana Menteri pertama tidak menjamin menjadi seseorang yang baik di kehidupan nantinya, karena ada sedikit perbedaan di kemudian hari. Tetapi misalnya ada persetujuan Renville, ada banyak hal yang diceritakan di sini, pertempuran di Medan, karena negeri yang begitu muda ini masih banyak goncang-gancing di sana sini. Ada pemberontakan, ada daerah-daerah yang merasa bahwa kita belum merdeka, dan memang itu tidak lantas membuat bahwa saya adalah Indonesia. Itulah panjang proses. Waktu itu setelah proklamasi itu tidak semua informasi tersampaikan ke seluruh daerah, apalagi notabene yang ditahu bahwa zaman itu Indonesia hanya Java atau Jawa pada hari ini gitu. Jadi buku ini menarik sekali. Muhammad Hatta menuliskannya dengan baik. Bagaimana aksi militer kedua yang tadi sempat saya ceritakan, bahwa ada lapangan terbang digunakan oleh Sekutu untuk masuk kembali, selamat jalan di Yogyakarta, Netherlands, dan Sudirman bagaimana terus Jenderal Sudirman bagaimana terus berketika server presiden darurat karena ada perebutan kekuasaan kembali. Bagaimana Soekarno Hatta dibawa ke Jogja untuk kembali mengamankan diri karena Jakarta akan direbut oleh aksi militer kedua dari agresi militer kedua itu. Makanya pernah dengar bahwa presiden ada 2 presiden tidak pernah disebutkan namanya ketika kondisi darurat Indonesia menunjuk presiden. Pertama ibu kotanya pindah ke Jogja, terus ke Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Itu pernah diceritakan sejarah, tetapi sejarah umum tidak pernah diceritakan. Belanda bahkan ingin mau berunding lagi, bagaimana dia ingin menguasai kembali beberapa daerah dari Indonesia. Tentu Indonesia tidak mau. Ada perjanjian Roem-Royen pada tanggal 22 April 1949 menerima anjuran dari Tuan Koran bahwa sebaik-baiknya aku sendiri datang ke Jakarta untuk berunding, untuk membicarakan wilayah yang bisa dikuasai oleh Belanda. Tapi tentu negosiator kita Muhammad Hatta hadir di beberapa
perundingan dia tidak ingin. Ini sudah berakhir, bahwa saatnya Indonesia betul-betul berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Di terakhir bahwa memang perundingan yang paling alot dan menentukan yaitu adalah KMB tanggal 17 Agustus 1949 dirayakan di Den Haag, dan pada saat itu Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri ya menegaskan bahwa saya tidak ingin lagi bergantung kepada Belanda. Sudah saatnya not in the Netherlands lagi, kata seperti itu yang ada di konferensi 23 Agustus. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan 23 Agustus dan bertempat di ruangan Redisa, dan KMB 70 plus disebarkan bahwa tidak ada lagi invasi atau penjajahan yang ada di Indonesia atau dulunya Hindia Belanda, tetap menjadi negara Indonesia. Konferensi Meja Bundar yang diwakili oleh Perdana Menteri waktu itu adalah Muhammad Hatta November 1999 selaku wakil presiden ya memberikan bahwa sudah saatnya, inilah akhir dari panjang negeri kita terlalu banyak melalui proses sejarah, bahkan kita pernah menjadi Republik Indonesia Serikat dibagi-bagi seperti Amerika hari ini, tapi tidak berlangsung lama setelah ada beberapa. Tapi diantara semua kisah yang diceritakan dalam buku Untuk Negerimu, bagaimana sosok Bung Hatta ketika dibuang di Digul membawa 16 koper buku untuk dibaca di sana. Lalu selain itu bahwa bagaimana ketika dipanggil kembali ke Jakarta karena sudah berakhir masa tahanan atau ada perubahan politik pada masa itu, 16 koper itu tidak yang ditinggalkan, bahkan nanti bahasanya dia ingin kembali untuk mengambil buku-buku yang tidak bisa dibawa karena pesawatnya tidak bisa terbang karena kelebihan beban muatan. Lalu yang paling menarik juga adalah Muhammad Hatta adalah orang yang memegang janji betul-betul. Dia pegang janji bahwa sebelum Indonesia merdeka dia tidak ingin menikah, dan ini dibuktikan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, andai saja tidak sering dipaksa oleh Bung Karno, mungkin saja agak lebih telat lagi. Jadi Bung Karno menjodohkan Bung Hatta kepada seorang perempuan bernama Rahmi dan dilamar atau dipersunting dengan sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Buku pertama itu Muhammad Hatta, yaitu Alam Pikiran Irani. Sekurang romantis apalagi sih Bung Hatta ini dengan memberikan mahar, yaitu sebuah buku yang ditulis yaitu Alam Pikiran. Mungkin di era hari ini ada, tetapi tidak banyak. Begitulah seharusnya seorang laki-laki yang berjanji dan memperjuangkan apa yang diyakini. Itu saja sedikit ulasan dari Ruang Buku kali ini membahas tentang Bung Hatta. Kita berakhir dari buku ini dengan panjang dengan 746 halaman. Teman-teman bisa atau kawan bisa membacanya, kawan bisa menjadi referensi bahwa tidak sekedar bacaan saja, di sini banyak hal yang bisa kita dapatkan. Sampai jumpa tentunya di Ruang Buku yang lain, akan banyak buku yang kita review, ulas dan bagikan ke kawan semua. Jadi tetap berada di Bagus WS dan Ruang Buku menjadi teman yang pasti tentang buku. Selamat tinggal.